Saya secara hitam putih mengatakan saya akan jadi lawyer. Sejak dulu Sejak dulu itu ditetapkan sudah begitu ada. ya? Karena meskipun ada bujukan rayuan dengan iming-iming sejumlah barang atau uang, jangan diterima. Karena apa? Jadi ada beberapa dimensi memang kita bilang, enggak wajar hartanya ini. Kenapa banyak sekali? Toh, ataupun juga sebaliknya, kenapa sedikit sekali? Sekali. Kalau saya sih rasain. Apa yang dia buat ya harus kemudian dia pertanggungjawabkan soal itu. Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Halo sahabat Ombudsman semua, bertemu lagi kita di Simak, sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Di episode kali ini seperti biasa kami menghadirkan narasumber yang punya kiprah panjang dalam isu-isu kebijakan publik maupun pengawasan pelayanan publik. Hari ini kita kedatangan seorang yang telah lama mengabdikan dirinya sebagai advokat publik, seorang aktivis yang saat ini diamanahkan menjadi Koordinator Badan Pekerja Anti Corruption Komite Sulawesi, ACC Sulawesi. Selamat datang Bang Abdul Qadir Wakonubun. Selamat datang Bang. Sama-sama, salam anti korupsi. Salam anti korupsi. Terima kasih Bang sudah datang di kantor kita ini di Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan. Di kesempatan ini kita akan bercerita banyak tentang kiprah Abang tentu di isu-isu pengelolaan anti korupsi. Dan seperti biasa sahabat Ombudsman semua, di podcast kita kali ini kita akan bagi menjadi 3 segmen, yaitu 1 kisah, 3 isu, dan 7 fakta. Baik, Bang Qadir. Ya. Atau biasa disebut sekarang, kalau biasanya anak Gen Z dan TikToker sekarang manggilnya ketua. Kiprah Abang sebagai seorang aktivis anti korupsi di NGO yang memang sudah lama juga mengawal isu-isu korupsi, tentu banyak publik sudah tahu. Tapi saya ingin menarik jauh ke belakang. Di masa-masa ketika seorang Abdul Qadir ini mungkin masih seorang mahasiswa. Bisa berbagi ke kita bagaimana Abang waktu itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore dan salam sejahtera. Tentunya salam anti korupsi. Salam anti korupsi. Ya, kalau mau ditarik ke belakang, saya ini dulu kuliahnya di UMI, Fakultas Hukum UMI. Nyaris kalau mau dibilang kuliah non eksakta itu kan biasanya itu paling cepat itu 4 tahunan toh. Saya sampai 6 tahun. Kenapa? Karena memang belajar banyak soal dunia organisasi. Latar belakangku itu sebagai aktivis pers mahasiswa di UMI, Di UMI ya? atau yang dikenal di UMI itu disebut dengan UPPM UMI, Unit Penerbitan Penulisan Mahasiswa. Di dalam lembaga itu juga ada satu lembaga gerakan atau lembaga advokasi yang disebut dengan FOSIS, Forum Studi Isu-Isu Strategis UMI. Wah, namanya saya sudah ngeri itu. Ya, jadi memang disitulah awal mula saya berkenalan dengan dunia aktivisme. Memang secara intens. Ini sekitar tahun 2000. Itu 2000 awal, 2000 awal itu. Jadi di organisasi itu kemudian banyak belajar dan mengantarkan saya ke soal advokasi publik. Masih status mahasiswa ya. Jadi dulu kami dampingi pedagang kaki lima Makassar Mall. Aspek 5 namanya, ada organisasi dibentuk waktu itu. Aliansi Pedagang Kaki Lima Makassar Mall atau Aspek 5. Sentral ya? Di sentral. Ya. Sentral, terus juga saya beririsan langsung itu, berinteraksi, melakukan advokasi publik pada waktu itu. Terus juga seingatku itu ada juga kasus larangan beca motor, Bemor, atau di sini disebut Bentor. Nah, di Kabupaten Sidrap. Pada waktu itu kami kemudian datang beberapa perwakilan mengadu ke mahasiswa pada waktu itu. Saya di FOSIS tadi, kemudian secara personal maupun kelembagaan kami mengadvokasi hingga kemudian pelarangan itu tidak terjadi. Disitulah kemudian cikal bakal mengantar saya lebih jauh soal dunia aktivisme dan dunia hukum. Secara personal
saya ini belum sarjana pada waktu itu. Belum sarjana ya. Dulu soalnya itu agak Masih mahasiswa waktu itu. Ada penerimaan di Lembaga Bantuan Hukum Makassar, LBH Makassar. Di situ cikal bakal dalam hal advokat publiknya ya. Kemudian saya kerja di LBH Makassar sebagai volunteer lawyer, jadi relawan pengacara lah kira-kira begitu. semacam paralegal. Semacam bukan paralegal, tapi kalau di istilah di LBH Makassar pada waktu itu disebut dengan volunteer. Volunteer masih Ya, volunteer ya. volunteer. Jadi karena hubungannya tadi dengan soal aktivisme di mahasiswa tadi, maka kemudian masuk ke LBH Makassar. Ada satu tragedi atau satu peristiwa besar di Makassar pada waktu itu. Besok tanggal 1 Mei itu, besok 1 Mei ini ya. Nah itu kejadiannya hari buruh. Kejadiannya 1 Mei tahun 2004 sorry. Itu ada penyerangan aparat kepolisian ke kampus UMI pada waktu itu. Oke. Penyerangan mengakibatkan karena aksi mahasiswa pada waktu itu ya, aksi mahasiswa menolak memperingati hari buruh, kemudian direpresi dan mundur ke kampus, terus terjadilah chaos pada waktu itu dan ada luka tembak pada waktu itu. Itu diserang hampir seluruh satu kampus UMI itu diserang itu. Nah peristiwa itu korbannya sekitar 100 lebih. Saya kenapa ingat? Karena pada waktu itu saya bagian dari aktivitas itu. Terus yang kedua, saya kemudian menginventarisir, mengadvokasi korban pada waktu itu, diadvokasi hingga kemudian sampai pada ada mahasiswa yang ditahan pada waktu itu dan disidangkan, dan kami bagian advokasinya hingga pada putusan pada waktu itu, dan alhamdulillahnya putusan pada waktu itu tidak terbukti mahasiswanya ini melakukan sangkaan pada waktu itu melakukan penyanderaan polisi. Oke. Karena kan waktu aksi itu masuk besar memang, dan efek dari kasus itu saya ingat Kapolda kalau tidak salah pada waktu itu Pak Mangga Barani, Yusuf Mangga Barani, kemudian dicopot di balik kasus itu. Dan kasus itu menjadi sorotan publik pada waktu itu. Saya bagian dari aktivitas itu. Itulah kemudian mengantar juga menjadi sebuah pengalaman hingga ke LBH Makassar pada waktu itu. Jadi di situ cikal bakal. Jadi dari LBH dulu sebelum ke ACC ya. Saya kan cerita ke soal itu. Jadi secara kelembagaan saya di LBH Makassar. Di situ kemudian bersentuhan dengan berbagai macam kasus publik di Makassar pada khususnya maupun Sulawesi Selatan pada umumnya. Banyak case yang kemudian saya urus, mulai dari volunteer, kemudian sampai pada saya kepala divisi, pernah jadi kepala divisi di LBH Makassar. waktu di mahasiswa itu saya penasaran apakah abang lebih suka ada di depan sebagai orator atau di belakang layar nih sebagai pemikir yang konsep pernyataan sikap? Sebenarnya peran itu ada. Kadangkala memang jadi orator atau agitator istilahnya. Ada juga memang peran konseptor, mendesain dan seterusnya pada waktu itu ya. Jadi bisa on off di belakang di depan ini. Bisa pada waktu itu. Iya. Nah itulah kemudian memperkenalkan di dunia advokasi pada umumnya. Oke. Saya mulai tertarik dan inheren juga dengan fakultas kira-kira gitu, karena fakultas hukum ya. Jadi saya tertarik. Pada zaman itu di beberapa teman perkuliahan itu orientasinya memang mau jadi APH, aparatur penegak hukum. Saya secara hitam putih mengatakan saya akan jadi lawyer. Itu Sejak dulu itu sudah ada. Ya? Karena saya diperlihatkan pada soal realitas penegakan hukum pada waktu itu, realitas soal kebijakan-kebijakan publik yang tidak menguntungkan pihak lemah pada waktu itu, pihak yang lemah ya maksudku. Hingga kemudian mengantar saya pada dunia aktivisme yang kemudian sampai saat ini masih saya tekuni. Saya di LBH Makassar pada waktu itu terus berlanjut. Saya kemudian dipindah tugaskan ke YLBHI, Yayasan LBH Indonesia. Saya di YLBHI itu sebagai posisi Direktur Advokasi dan Direktur Advokasi dan Kampanye di YLBHI itu sekitaran 2009. Kalau saya tidak salah ingat 2009 atau 2010. Di situ kemudian saya banyak berinteraksi lebih jauh lagi ke soal kasus-kasus yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu itu belum spesifik pada kasus-kasus korupsi ya? Belum. Jadi masih kasus isu struktural pada umumnya yang memang
keseharian aktivis LBH bekerja untuk itu. Baik. Jadi memang belum sampai kepada soal isu korupsi, Yang seperti tapi bahwa isu mafia peradilan itu sudah Oke. kemudian sudah ada sedikit bibit di situ. Di perjalanan setelah kemudian dari LBHI, Yayasan LBH Indonesia, saya kembali terus juga pada waktu itu ada salah satu senior yang sebelumnya memang Direktur LBH Makassar, kemudian mengajak, dia bilang gimana kalau kita di ACC Anti Corruption Committee. Nah pada waktu itu juga secara sadar juga karena memang dunianya kita dunia aktivis. Tapi waktu itu ACC-nya sudah lama berdiri. Sudah lama. ACC secara kelembagaan itu kan Anti Corruption Committee itu tahun 98. Oh sejak 90. Jadi memang semangat reformasi pada waktu itu. Oke. Jadi ACC itu didirikan oleh ada teman-teman jurnalis, ada teman-teman aktivis NGO, ada teman-teman lawyer pada waktu itu, malah ada juga mahasiswa pada waktu itu. Oke. Sejarahnya. Nah, secara kelembagaan sendiri di ACC diketuai pertama sama Bapak Asmar Umar Saleh, Oke. terus dilanjutkan sama Pak Abraham Samad pada waktu itu, terus juga Pak Direktur setelah Pak Abraham itu Pak Abdul Muthalib, tapi sudah meninggal almarhum, terus saya penggantinya Pak Abdul Muthalib. Jadi memang secara kelembagaan ACC itu memang dibentuk dari rahim reformasi. Salah satu isu reformasi Memang pada waktu itu isu korupsi itu. isu korupsi salah satu. KKN. Iya betul. Korupsi. Di mana-mana orang bilangnya KKN. KKN pada waktu itu. Nah, Iya. semangat zaman pada waktu itu, kemudian lahirlah lembaga ini ACC. Jadi memang lembaga ini dilahirkan oleh beberapa aktivis dan pemikir, akademisi, wartawan dan teman-teman NGO dan lawyer pada umumnya. Lahirlah ACC Anti Corruption Committee. Nah, kemudian pada tahun saya ke ACC itu kalau tidak 2010 atau 2011, saya lupa pasti tahunnya. Kemudian diajak tadi sama senior tadi bergabunglah dengan Anti Corruption Committee dengan ACC. Karena mungkin soal pertimbangan rekam jejak, saya hanya di konteks rekam jejak sudah lumayan panjang, Iya, malang melintang di soal itu. Iya. Hingga kemudian masuklah ke ACC. Nah, di kelembagaan sendiri di ACC itu sebenarnya soal prinsip dan nilai-nilai anti korupsi itu selalu ditanamkan. Itu sejalan dengan apa yang saya perbuat di awal tadi di mahasiswa. Iya. Begitu pula di belakangan ini atau kemudian dalam perjalanannya ternyata saya lebih mendalami lagi soal isu anti korupsi. Jadi secara kelembagaan advokasi publik itu nyaris saya bersentuhan dan nyaris kemudian menjadi pelakunya kira-kira Siap. begitu. Jadi memang ada sejarah panjang tadi di Betul, balik. hanya sampai ke ACC. Tapi satu sebelum ke segmen berikutnya, ada enggak satu kasus selama abang di ACC ini yang paling membekas begitu? Sejak 2000-an itu sampai sekarang 2026. Sebenarnya banyak ya, tapi saya ingin yang paling mengklaster satu case saja saya ingin mengklaster. Ini soal pengalaman dalam hal kalau teror sih ada, tapi saya tidak akan ceritain terornya supaya orang tidak takut terhadap soal itu. Tapi saya ingin cerita soal bujuk rayu. Oke. Jadi ada satu kasus, saya tidak sebut kasusnya. Ada satu kasus di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, kasus korupsi, ditangani sama Kejaksaan Tinggi pada waktu itu. Kasus itu kemudian kami lapor, ACC yang melapor, karena tentunya punya dokumen dan punya analisis dan seterusnya. Hingga kasusnya itu kemudian ditangani Kejaksaan Tinggi dan ditetapkan ada tersangka pada waktu itu. Oke. Kasusnya sendiri itu sekitar tahun, saya lupa pastinya, tapi sekitaran 2013 atau 14 pada waktu itu. Kemudian penetapan tersangka dan ditahan. Ada beberapa orang itu tersangka. Ada yang nggak ditahan. Oke. Ada yang nggak ditahan. Di balik kasus ini ternyata ada pejabat di salah satu kabupaten tadi, ada kerabat dekat dari pejabat tersebut. Nah, kasus itu kemudian ujungnya sebenarnya dihentikan kasus itu. Dihentikan karena soal pengembalian kerugian keuangan negara. Meskipun kemudian secara normatif di pasal 40 Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana. Tapi itu kemudian oleh Kejaksaan Tinggi dihentikan. Tapi dia meninggalkan masalah. Kami kemudian ribut atau
berkomentar secara intens di media massa pada waktu itu, hingga berujung pada upaya lobby atau upaya bujuk rayu. Saya bercerita saja, tapi saya tidak sebut nama kasusnya. Jadi satu ketika, Siapa yang dibujuk, siapa yang dirayu nih? nah ini menariknya, atau kasus yang menurutku perlu saya sampaikan karena melibatkan aparat penegak hukum. Jadi satu ketika saya dihubungi sama salah seorang APH dengan jabatan yang strategis, kemudian mendatangi saya, berbicara dan coba untuk membujuk. Sudahlah, permintaannya sederhana. Jangan komentar. Permintaannya sederhana. Jangan berkomentar di media massa. Saya sampaikan ke orang tersebut. Saya bilang, kalaupun juga memang Bapak tercebur di situasi ini, janganlah ceburkan kami. Kira-kira gitu. Jangan ceburkan kami. Saya mengapresiasi upaya itu, tapi saya tolak. Akhirnya, Itu APH berarti yang meminta untuk yes, dia jadi perantara. Yes, dan itu kejadiannya di salah satu tempat ya, di salah satu tempat. Dan permintaan ini pasti ada rayunya juga dong, ada imbalnya dong. ada. Jadi ditawari ada salah satu merek handphone pada waktu itu, merek yang lumayan, harganya lumayan, terus juga dengan sejumlah uang. Iya. Tapi dengan tegas kami tolak itu, karena itu aku bilang tadi, kalau Bapak sudah tercebur, janganlah menceburkan kami ke situ. Akhirnya mental itu, upaya lobby itu. Pulang si orang tadi tersinggung dong saya secara personal. Maksud kami pendekatan kasus korupsi tidak bisa didekatkan dengan soal ini. Apa bedanya kita ngomong anti korupsi kemudian kita melakukan hal itu? Karena kan bentuk Jadinya begitu ya. intinya kan begitu itu intinya. Akhirnya kasus itu besoknya saya kemudian konferensi pers khusus soal kasus itu. Sorry. Si orang tadi, ribut si orang tadi, dia bilang begini, bro, dia bilang, saya kira sudah selesai itu bro, kenapa harus ada lagi begini? Tapi secara tegas saya sampaikan itu soal sikap. Pesan pabrik yang ingin saya sampaikan di balik cerita tadi, meskipun ada bujukan rayuan dengan iming-iming sejumlah barang atau uang, jangan diterima. Karena apa? Sekali lacur, selamanya akan jadi lacur. Kira-kira begitu. Ya, sekali lacur selamanya. Selamanya akan jadi lacur. Dan itu sulit lagi untuk dikembalikan. Betul. Terima kasih Bang. Sungguh mungkin banyak sekali kisah-kisah lain yang bisa dibagi, tapi karena ini masalah durasi, jadi mungkin kita langsung ke segmen kedua. Oke, sip. Di sini kita akan masuk ke segmen 3 isu. Oke, sekarang kita masuk di segmen kedua, segmen 3 isu. Bang, di segmen ini kami akan berikan galing 3 tautan berita, 3 screenshot berita. Kami minta tanggapan, respon maupun pandangan Abang terkait 3 berita ini. Berita pertama datang dari hukumonline.com. Ini judulnya, perkuat posisi warga negara. KUHP dan KUHP diklaim lebih progresif dari konstitusi. Nah, sebagai orang yang banyak berkecimpung soal hukum pidana, bagaimana pandangan Abang selaku pribadi maupun mungkin CC selaku kelembagaan terhadap KUHP kita yang baru ini, Bang? Bisa dibagi ke kita? Ya, menarik sebenarnya di soal KUHP yang baru. Saya ingin bercerita dulu soal peluang partisipasi publik dalam hal menggunakan saluran atau mekanisme resmi yang ada di KUHP, kira-kira begitu salurannya. Partisipasi publik. Nah, saya ingin meng-highlight itu. Apa poinnya di situ? Di KUHP baru ada perluasan mekanisme untuk pra peradilan. Oke. Ada perluasan mekanisme ini. Dulu kalau di KUHP yang lama tidak ada mekanisme menguji penundaan perkara yang berlarut-larut atau ande delay. Ada delay ya. Di kami juga namanya ada administrasi penundaan berlarut. Ya, yes. Nah, di KUHP yang baru itu ada. Nah, saya ingin bercerita pada itu dalam konteks progresivitas dari KUHP itu sendiri. Nah, ada satu kasus yang kami urus, koalisi kami urus. Saya termasuk advokat publiknya, advokat ad hocnya LBH Pers Makassar. Menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwanya di tahun 2019. Pada saat itu aksi demonstrasi besar-besaran di hampir seluruh Indonesia. Di Makassar waktu itu ada aksi. Kemudian chaos dan teman jurnalis ini kemudian dipukul. Dia dipukul oleh aparat
kepolisian pada waktu itu hingga mengakibatkan luka di sekujur tubuhnya. Oke. Nah, kami kemudian pasca itu melapor ke kepolisian. Ini saya ingin nanti sebentar masuk ke KUHP-nya Iya. itu. Nah, peristiwa itu kemudian dilapor dan ditangani. Di proses penanganan perkara tadi itu ada 4 orang tersangka. Oke. Aparat kepolisian, 4 orang tersangka yang diduga itu melakukan penganiayaan terhadap rekan jurnalis tadi. Sayangnya di balik penetapan tersangka tadi, kasusnya tidak kunjung untuk dilimpahkan ke kejaksaan Oke. Sejak 2011. sejak 2019. Nah, poin di KUHP baru memberi ruang partisipasi atau ruang untuk menguji soal penanganan perkara yang berlarut-larut tadi atau ande delay tadi. Oleh kami, wah ini menarik nih, progresif ini KUHP baru. Yang lama kan tidak ada. Yang lama kan tidak ada untuk soal penetapan tersangka. hanya penetapan tersangka, Benar. penyitaan, penyitaan, kemudian penggeledahan, penangkapan dan seterusnya, atau lebih boleh dibilang secara formil saja, Betul. uji formil. Tapi di KUHP baru ada. Kalau saya tidak salah ingat, nanti diperiksa 183 itu, kalau tidak salah pasalnya, Iya. memberi ruang soal itu. Ada 9 poin perluasan pra peradilan. Salah satunya adalah ande delay. Nah, ada ruang partisipasi yang menurut kami bisa untuk digunakan. Nah, olehnya itu, atas penundaan perkara yang berlarut-larut sejak 2019 sampai 2026, kami anggap, oh ini perkara ande delay nih, karena tidak ada kejelasan atau boleh dibilang tidak ada kepastian hukum untuk korban. Kita pada posisi korban ya, advokasinya pada posisi korban. Nah, olehnya itu mekanisme tadi kami tempuh pra peradilan. Baru-baru kemarin sebelum ini tahun lebaran 2020. 2026 ini. Ya, sebelum 3 hari sebelum lebaran itu putus. Jadi kami uji mekanisme pra peradilannya di PN Makassar. Alhamdulillahnya itu diterima. Itu diterima. Lima dalam artian berarti hakim menyatakan secara sah terjadi Benar, penundaan perkara dan berlarut-larut. perintahnya untuk itu ada. Perintahnya untuk kemudian 60 hari ke depan segera untuk kemudian dilimpahkan perkaranya. Itu menarik dalam konteks sisi progresivitas dari KUHP itu sendiri. Apalagi ombudsman tadi ada mekanisme itu, dan menurut saya mungkin ini menjadi ruang yang baik untuk kemudian kalau ada aduan-aduan maka mungkin bisa itu Ini presiden ya ini presiden. bahwa kan selama ini masyarakat mengadu ke ombudsman itu kan kebanyakan soal kepolisian itu tentang 2 hal. Pertama soal penyimpangan prosedur dalam hal ini mindik dan sebagainya. Yang kedua biasanya soal berulang berlarut. Hanya saja yang masalahnya di ombudsman ini, Abang, kami tidak bisa menerima penundaan berlarut yang lebih dari 2 tahun. 2 tahun, oke. Dan ketika kasihan ini masyarakat mengalami itu, mati bola jadinya. Oke. Akhirnya tinggal kami arahkan ke melapor ke Siwas dan sebagainya. Tapi berarti kalau masyarakat tahu tentang partisipasi publik dalam mengawal proses hukum yang sedang berjalan ini, berarti bisa ya menggunakan. Bisa. Nah, itu tadi saya mau masuk ke soal ombudsman tadi. Ini ada ruang partisipasi yang baik dan ada presiden. Dan sependek pengetahuanku soal pra peradilan ande delay pertama kalinya di Makassar. Pertama kalinya Di Indonesia ini, di Indonesia pemberlakuan ini. pemberlakuan untuk pra peradilan dengan judul ande delay itu pertama kalinya di sini. Kasus pers tadi. Nah, dengan ombudsman mungkin soal batasan 2 tahun tadi mungkin itu bisa disampaikan. Maksud saya limitasi tadi itu bisa diatasi secara baik karena ada ruang partisipasi yang disediakan oleh ruang hukum. Kira-kira itu poin yang saya ingin tekankan karena pengalaman kami untuk soal KUHP yang baru. Artinya Abang mau mengatakan bahwa dalam beberapa aspek KUHP ini progresif. Progresif. Ada beberapa aspek yang menurut kami progresif dan itu harus diapresiasi. Kenapa? Karena ada ruang yang selama ini kita ada kebuntuan hukum sebelum berlakunya KUHP baru ya. KUHP lama itu kan ada kebuntuan. Tidak ada mekanisme punishment atau mekanisme punishment yang disediakan sebelumnya ya untuk meng-cross check atau kemudian mengkonfirm soal ini. Tidak ada. Karena secara normatif biasanya di polisi itu dia katakan perkaranya tidak mandek. Atau bahasa sederhananya perkara mandek lah. Gitu bahasa sederhananya. Dia katakan itu ada penetapan tersangka, ada SPDP, ada SP2HP, surat pemberitahuan hasil penyelidikan atau penyidikan. SPDP itu kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan tersangkanya ada. Olehnya itu menurut kepolisian, ini argumentasi yang kami temukan bahwa ini tidak berlarut-larut.
tidak berlarut-larut. Tetapi pesan yang ingin disampaikan bahwa ternyata itu harus diuji di pra-peradilan kan itu. Karena ada ruang yang kemudian menerabas kebuntuan hukum yang saya maksud di KUHP lama tadi. Knowledge-nya itu ditempuh. Dan menurutku itu baik dalam sisi law enforcement. Betul. Penegakan hukum itu sangat baik. Kepastian hukumnya ada. Kepastian hukumnya ada. Artinya dia tidak bisa lagi dikatakan sebagai mandek. Benar. Entah itu akan di SP3-kan, diberhentikan, ataukah dilimpahkan. Benar. Akan untuk P21. Untuk P21. Karena menurutku memang ini menjadi ruang yang sangat abu-abu di APH ya. Di APH. Jadi sebutlah begini. Dalam hubungannya dengan konteks kasus korupsi, sebutlah ada kasus mandek di tingkat penyelidikan. Itu kan nggak ditahu itu bertahun-tahun itu kasusnya itu. Apalagi kalau baru penyelidikan. Apalagi penyelidikan. Ya, benar. Itu kan nggak ditahu itu. Begitu pula di penyidikan. Penyidikan biasanya kalau di case-case korupsi itu kasus yang kami teliti, kadang-kala itu kan dia umumkan sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup hingga kasus ini ada tersangkanya tapi tidak ada orangnya. Biasa begitu. Bahwa statusnya maksud saya statusnya naik penyidikan, tapi tanpa tersangka. Itu banyak case itu. Nah, maksud saya itu ruang gelap yang harus memang diterabas. Mekanisme yang disediakan oleh KUHP baru itu bisa kita pakai dalam konteks progresivitasnya. Disitulah ruang partisipasi publik itu sama. Bahwa masyarakat bisa mengawasi di setiap proses hukum yang sementara dijalani. Baik. Jadi intinya ada progresivitas dalam KUHP baru kita. Bang Gadir ya, terima kasih Bang. Sip, kita lanjut ke isu kedua. Di sini ada berita juga yang kami dapatkan kemarin dari berita online lagi rakyatsulsel.co. Ada judul berita mengatakan legislator asal Sulsel ini abai LHKPN. Laporan harta kekayaan. Ya. Di berita ini saya sempat membaca juga kutipan dari pernyataan Abang. Ini bisa dijelaskan kira-kira kenapa ini ada fenomena seperti ini? Iya, sebenarnya kalau mau kalau mau dilacak, maka saya pada kesimpulan, hipotesa saya, atau bukan kesimpulan, mohon maaf, hipotesa dugaan sementara saya, yang malas saja dia mau melapor. Malas saja ya? Iya, itu satu. Yang kedua adalah memang ada situasi ingin menyembunyikan harta kekayaanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dibalik tidak lapornya LHKPN. Yang ketiga ini adalah soal tidak ada teladan yang baik sebagai wakil rakyat ya. Harusnya kan punya teladan yang baik untuk patuh terhadap LHKPN tersebut. LHKPN itu dia menjadi pintu masuk untuk soal integritas, soal tentang orang mengetahui bahwa benar ini hartanya sekian. Kira-kira gitu kalau masuk di LHKPN kan tergambar secara baik itu seluruh hartanya itu kan tergambar. Keengganan terhadap laporan tersebut berkonsekuensi kepada ketertutupan yang tentunya dibaca sebagai ada harta yang disembunyikan. Secara kami secara publik membaca itu. Yang berikutnya lagi ini kan bukan soal administrasi belaka. Ini lebih kepada kewajiban Anda sebagai pejabat publik, penyelenggara negara. Maka ada kewajiban, ada mandat kewajiban untuk kemudian Anda harus penuhi. Tetapi kan kembali lagi tadi yang saya sampaikan ada 3 hal tadi menjadi hal yang bagi kami aneh saja ini orang-orang ini. Dan cilakanya kalau dibaca di beberapa pemberitaan itu kan lebih kepada soal administrasi belakang mereka. Jawabannya mereka kan gitu. Tapi saya punya hipotesa awal tadi ini soal tentang yang malas saja dia lapor, kemudian yang kedua soal tentang menyembunyikan ada sesuatu yang tapi emang disembunyikan. LHKPN ini bisa menjadi pintu masuk ya untuk menganalisa ataupun mengetahui kecenderungan ataupun potensi korupsi seseorang. Saya ingin bercerita soal LHKPN ini. Ingat kasus penganiayaan terhadap salah seorang warga yang melibatkan anaknya pegawai pajak di Jakarta itu. Viral sekali kan viral dulu. Mario siapa namanya ya? Iya, Mario David namanya itu. Orang netizen kemudian atau publik kemudian menuju kepada satu data LHKPN. Itu kemudian dikuya-kuya, diambil karena secara
informasi itu kan dia open source ya, data terbuka, kan bisa di-download, bisa diambil di webnya KPK pada waktu itu. Orang kemudian menuju ke sana, perilaku si anak tadi, siapa sih sebenarnya orangnya gitu. Setelah di tracking dapat nama orang tuanya, kemudian dibukalah seluruh harta kekayaannya. Ternyata itu dihubungkan dengan soal gajinya. Didapat soal di situ, ternyata ditemukan hartanya di sini, kan ketemu itu. Artinya apa saya mau bilang, disitulah pintu masuk untuk mengetahui harta. Kalau menjawab atau memberikan informasi yang jujur, maka itu mungkin aman. Tapi kan biasanya ada yang disembunyikan. Ya, Kasus Mario itu kan begitu. Makanya tadi aku bilang, pada titik itu, mereka ada yang disembunyikan. Dan saya yakin tidak semua harta itu dia lapor. Yakin saya, mungkin ada sebagian pejabat yang melapor secara sungguh-sungguh. Contohnya tanahnya ada di Makassar, ada di Maros, ada di Pangkep, atau ada di Baru. Mungkin dia lapor semua. Ada juga yang sembunyikan. Tanahnya Bisa ya disembunyikan. bisa saja kan dia samarkan kan. Bisa saja. Oke, So bukan atas namanya dia, ya. Soal LHKPN itu kan secara administratif saja dikasih masuk. Tapi secara pengecekan faktual itu kan tidak ada. Tidak ada memang ya. Tidak ada karena prinsip LHKPN itu dia sukarelawan. Dia sukarelawan yang bukan sukarelawan. Maksud saya adalah dia menjadi soal diisi secara sukarela saja, tapi menjadi kewajiban untuk pejabat negara. Tapi untuk verifikasi faktualnya tidak ada. Iya, itu kan nanti di KPK. Dan jadi KPK ya. Itu biasanya terjadi kalau ada case Oke. atau ada pelaporan, atau ada Dumas pelaporan ke KPK, maka kemudian kan di cross check silang itu. Karena ada juga fenomena, salah satu pejabat di kota Makassar, saya lupa tahun berapa itu, saya tidak usah sebut juga namanya, itu kan tidak melapor semua hartanya. Faktanya di mobilnya itu banyak garasi, di garasinya itu banyak mobil. Pejabat kota Makassar pada waktu itu beritanya bisa dicek gitu. Tidak melapor semua, makanya tadi saya bilang, ada yang dia lapor, ada yang dia tidak lapor, dia sembunyikan. Nah olehnya itu harus kemudian dilapor semua, karena itu menjadi pintu masuk. Di situ diuji soal integritas. Nah kembali ke DPR tadi, saya bilang, ketiadaan keteladanan. Hingga kemudian dia tidak melapor. Padahal ada limit waktu, ada kan batas waktu. Iya, benar. Setiap tahun kan memang Setiap tahun ada batas waktunya. Batas waktu. Artinya, dia punya waktu yang panjang untuk kemudian kan melaporkan soal itu. Kenaikan harga itu kan harus dilapor secara menunjang, secara intens. Nah kalau tidak dilapor, kan tidak mungkin stake terus hartanya itu, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan bisa di-tracking ya? Bisa di-tracking. Bisa di-tracking ya? Olehnya itu tracking tadi, maka pada titik tracking tadi, kejujuran menyampaikan secara utuh harta itu menjadi penting. Kita tracking karena memang terbaca di situ. Bagaimana kalau yang dia tidak lapor? Yang saya contohkan tadi, harusnya dia lapor dari tanahnya di Makassar, Maros, Pangkep, Baru. Yang dia lapor cuma di Maros atau cuma di Baru. Sementara faktanya di tempat lain ada. Karena ketiadaan laporan tadi, maka menyulitkan untuk tracking. Ketiadaan ya. Dan publik bisa berpartisipasi enggak dalam memantau LHKPN itu? Bisa, tentunya ada ruang partisipasi publik yang dijamin oleh undang-undang kita, bahwa partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara itu kan di mandatnya itu kan ada. Nah olehnya itu tentunya setidaknya dalam konteks advokasi publik, maka ini menjadi hal, kalau ada temuan maka kan kita bisa lapor ke KPK. Hartanya ini tidak wajar ini. Oke. Jadi ada beberapa dimensi memang kita bilang tidak wajar hartanya ini. Kenapa banyak sekali? Ataupun juga sebaliknya, kenapa sedikit Sekali, betul. Anomalinya di situ. Anomalinya di situ. Betul. Entah hanya pasaknya lebih besar dari tiang atau tiangnya lebih besar. Oke, baik. Ya, terima kasih Bang. Mungkin untuk isu kedua ini kita lanjut ke isu ketiga. Yes. Ini ada isu juga yang tidak kalah menarik juga. Ini masih tentang korupsi. Kami pilih memang berita-beritanya ini soal korupsi karena spesialisasi Abang di sini. Ini ada berita dari RRI, komitmen anti korupsi di tengah turunnya nilai SPI Sulsel. Ya, survei penilaian integritas yang dikeluarkan oleh KPK setiap tahunnya. Yang menjadi pertanyaannya saya di sini, setiap Abang terlibat juga setiap tahun soal penilaian integritas ini. Kalau dari sisi ACC dan maupun pandangan Abang secara pribadi, melihat tren turunnya ini kok bisa begitu? Ya, Kira-kira kenapa? kalau SPI itu kan sebenarnya kan dia salah satu variabel dari KPK untuk mengukur soal integritas pemerintahan yang melibatkan eksternal sebenarnya lebih banyak, ada juga internalnya sebenarnya. Jadi persepsi sebenarnya dia lebih kepada soal persepsi. Selain variabel
SPI tadi ada juga kan MCP, Iya. KPK, itu kan ada juga itu. Ada juga indeks negara hukum dan seterusnya. Nah, kembali ke SPI tadi, kami melihat bahwa memang data ini mengkonfirmasi berbagai macam data tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan. Saya kasih contoh, kalau kita merujuk atau kita menuju ke KPK, maka korupsi pengadaan barang dan jasa itu kan menjadi korupsi yang terbanyak itu. Kenapa pengadaan barang dan Paling jasa? banyak ya. Ya itu terbanyak. Kenapa Di sosial di Indonesia, Bang. Ini kalau di Indonesia di KPK ya, nanti sebentar saya masuk ke yang di sosialnya. Nah, maksud saya membaca PBJ itu tentunya melibatkan aparatur sipil negara. Karena PBJ itu kan dikelola sama ASN kan, yang sudah punya tupoksi masing-masing. Itu pertama di soal data kasus korupsi terbanyak itu soal korupsi PBJ, pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, kalau dibawa ke konteks Sulawesi Selatan, kami ini kan secara intens, secara sukarelawan juga tiap tahun kami merilis namanya Catahu, catatan akhir tahun ACC terhadap tindak pidana korupsi. Kami kan memotret itu atau menganalisis itu. Nah, berdasar Catahu ACC, sebutlah di 3 tahun terakhir. Nah, data tersebut saya ingin jelaskan dulu. Data Catahu tadi itu kami dapatkan datanya itu dari putusan PN Tipikor. Jadi yang kami nilai itu putusan. Setiap tahun dikompilasi. Setiap tahun itu dikompilasi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar. Setiap tahun itu kami kompilasi. Jadi sumber datanya ketika ditanyakan orang, maka kami mampu untuk bertanggung jawabkan soal data itu. Valid. Nah, valid datanya karena putusannya. Nah, di putusan-putusan itu yang kemudian kami collection, jadi kami kumpulkan jadi Catahu. Urutan korupsi terbanyak di Sulawesi Selatan itu pengadaan barang dan jasa. Itu secara konsisten tuh. No? Selain korupsi pengadaan barang dan jasa, ada juga dana desa. Tapi itu biasanya tuh gantian itu, dana desa, kemudian PBJ, tapi dominasinya PBJ. Apa hubungannya dalam konteks SPI? Tentunya dilihat dalam konteks pemberantasan korupsi, dalam konteks penindakannya, itu kan dia tidak berbanding lurus dengan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dengan SPI tadi. Harusnya kan upaya pencegahan secara internal berdasar data-data tadi itu kan harus ada perbaikan. Tapi faktanya hari ini kita lihat perbaikannya tidak berjalan, trennya tidak naik. Malah dikonfirmasi oleh data yang dikeluarkan oleh KPK tadi. Maka pertanyaannya adalah apa upaya yang progresif, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dari pemerintah sendiri. Sebutlah di kami di soal penelitian yang kami lakukan, rentan waktu penelitiannya dari 2023 sampai 2025 kemarin, ada beberapa proyek besar, saya tidak sebut nama proyeknya, kami teliti. Jadi kami meneliti itu dalam konteks pengadaan barang dan jasanya. Ini bukan penindakannya ya, bukan penindakan tindak pidana korupsinya, tapi lebih kepada soal pencegahannya. Kami ingin mengetahui sejauh mana sebuah perencanaan proyek dikerjakan sejak awal. Contoh, pada saat perencanaan satu proyek tersebut, sebutlah ini gelas ini ya, apakah gelas ini dibahas di musrembang atau tidak? Kemudian berikutnya lagi bisa kita bilang, apakah gelas ini pengadaannya itu berbasis kebutuhan atau tidak? Nah, di fakta yang kami temukan di level pemantauan tadi, kadang-kala gelas ini bukan kebutuhan masyarakat, tapi kebutuhan dari pimpinan atau bos di atas. Itu fakta yang kami temukan itu di beberapa proyek. Dari sejak perencanaan itu sudah bermasalah. Belum lagi soal pelaksanaan atau pengadaan. Beberapa hal yang kami dapatkan adalah soal penunjukan vendor. Meskipun kemudian dia lelang, tapi kan di syarat-syarat lelang itu kan bisa dimaini. Bisa dimaini di situ. Ada juga hal-hal kong kali kong di situ untuk kemudian yang menang nanti si A, si B. Ada juga pada saat lelang tersebut dilakukan, yang daftar nih 5 perusahaan, 5 vendor yang masuk. Ternyata yang 5 ini monopoli karena ada satu titik, satu yang punya. Jadi dipecah ini. Itu pengalaman kami meneliti di beberapa isu pengadaan. Begitu pula di soal pengawasannya. Saya kasih contoh, ada satu proyek besar, nilainya itu sekitaran 22 miliar. Di Kota Makassar itu proyeknya. Proyek tersebut, itu belum 100% itu. Belum 100% selesai, artinya belum bisa PHO. Ya, serah terima. Tapi ya serah terima. Tapi oleh pemerintah itu serah terima itu. Sementara progresnya itu sekitar 80. Sialnya lagi, diadakan lagi pengadaan untuk tahun depan dengan hal yang sama.
Asumsinya ini barang kan harus kan selesai dulu kan. Benar. Tapi karena dia belum selesai, dia serahkan. Kemudian dibuatkan lagi untuk pengadaan tahun depan. Dan itu 2 tahun berturut-turut. Nilainya itu 20 atau 21 miliar. Lebih. Dengan item pekerjaan. Item pekerjaan yang sama. Yang sama. Nah itu saya mau bilang, di balik penelitian tadi, ketika ada catatan begini SPI yang dikeluarkan oleh KPK, bagi kami itu bukan hal yang baru. Praktek itu lazim, ya wajar saja nilainya begini. Wajar saja. Belum lagi kita bicara pada soal teknis. Lembaga-lembaga atau OPD-OPD terkait yang mengurusi soal ini. Saya sebutlah Biro Pengadaan Jasa, Biro Pengadaan. Atau kemudian di pemerintah kabupaten atau kota itu dikenal dengan UKPBJ, Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Kalau di level provinsi kan biro. Itu juga bersoal tuh di beberapa hal itu. Hasil temuan kami. Nah olehnya itu, kembali lagi tadi, bukan hal baru. Turunnya SPI tadi yang dirilis. Ini sinkron ya. Sinkron, nyambung itu. Dengan apa-apa yang terjadi dan persepsi masyarakat terhadap korupsi. Itu nyambung itu. Berkelindan itu. Maksud saya, ya boleh dibilang ya memang ya sudah cocok gitu kan. Faktanya memang banyak begitu. Kira-kira begitu. Begitu ya? Iya. Sinkron ini surveinya ya. Yes. Dari itu. Dan tapi begini, kenapa biasanya saya pribadi dan kita juga di sini semua mungkin peduli dengan soal persepsi ini, kan sebenarnya soal trust. Oke. Yang membuat hubungan kita dengan negara itu atau dengan pemerintah itu kan sebenarnya trustnya ini. Yes. Kalau seperti ini Bang, berarti trust ini kan semakin turun ya kepercayaan kita terhadap masyarakat, terhadap pemerintah. Iya. Ataupun terhadap tata kelola bernegara. Oke. Itu akibatnya apa gitu? Iya. Sini semakin luntur. Ini kan berbahaya sebenarnya karena kalau trust itu dia turun, maka potensi chaos itu kan bisa saja terjadi. Iya. Kan bisa saja terjadi. Atau kan kemudian potensi ketidakpedulian itu bisa saja terjadi. Apatisme ya? Apatisme yang lahir. Ya apapun juga kau bilang, tetap tunggu begitu kira-kira. Itu dia. Dan itu berbahaya. Maka ruang sipil, ruang untuk kemudian partisipasi itu mengecil. Agak keras mungkin kalau otoritarianisme. Saya mau bilang pemerintah setempat itu akan secara leluasa karena tadi ketiadaan partisipasi. Iya. Semakin melebar itu jurang tindak pidana korupsinya, jurang kong kali konya itu semakin banyak karena kurangnya partisipasi atau pengawasan, karena ketidakpercayaan tadi. Selain chaos tadi ya, pada titik itu berbahaya sebenarnya. Orang jadinya sudahlah. Berbahayanya lagi soal keengganan orang untuk kemudian membayar retribusi atau kemudian pajak. Benar. Itu berbahaya. Efeknya sampai ke sana. Efeknya sampai dampak ekonominya akan ada sampai ke sana. Yes, dampak ekonominya ke situ. Nah, olehnya itu memang untuk mengantisipasi soal itu maka komitmen anti korupsi itu tidak bisa cuma gimmick ya di forum kami anti korupsi, tidak bisa. Harus kemudian dimasukkan atau kemudian dijalankan secara baik dan itu selain diucapkan, dia jalankan pimpinannya yang harus kemudian menjadi panglima untuk itu. Itu dia ya. Iya. Faktor kepala itu jadi penting. Karena kan tidak bisa juga pendekatannya bilang, kami sudah anti korupsi, bos kami melakukan A, B, C, kami tinggi, indeks kami bagus. Sementara ada data yang men-challenge itu. Ada data yang kemudian secara terbuka bisa dilihat semua orang. Tindak pidana korupsi itu masih banyak. Nah olehnya tadi saya kembali lagi, saya meyakini bahwa soal anti korupsi itu berawal dari pimpinan itu. Kalau pimpinannya sudah mengatakan zero korupsi, di bawahnya itu teratur itu. Tapi kalau kemudian pimpinannya masih cawe-cawe, di bawahnya juga lebih cawe-cawe. Iya. Kira-kira gitu itu. Betul. Kalau pepatahnya itu mengatakan ikan busuk dari kulitnya, ikan segar dari kepalanya. Betul. Wah, baik. Terima kasih Bang atas penanganan-penanganannya. Saya kira ini sangat dalam memang kalau kita bicara soal korupsi, termasuk juga maladministrasi. Yes. Ombudsman selalu juga mengatakan bahwa maladministrasi itu pintu masuknya korupsi. Yes. Jadi memang hasil SP-nya KPK, di Ombudsman juga kita punya opini anti maladministrasi, itu biasanya nyambung dia, seperti yang Abang katakan tadi, dengan kondisi faktual yang lapangan. Yes. Terima kasih Bang. Kita akan lanjut ke segmen ketiga. Oke, baik sahabat Ombudsman semua. Bang Gadir, sekarang kita masuk ke segmen ketiga. Di segmen ini kami akan berikan 7 pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan reflektif mungkin, yang silakan Abang jawab dengan cepat tanpa harus berpikir panjang. Oke. Kita mulai pertama Bang. Ya. Yang pertama, apa satu kata yang paling menggambarkan perasaannya Abang saat melihat seorang koruptor divonis bersalah? Apakah mungkin puas, sedih, atau apa? Kalau saya sih rasain.
apa yang dia buat ya harus kemudian dia pertanggungjawabkan soal itu. Meskipun di balik putusan tersebut kadangkala memang secara secara keadilan kita merasa belum adil. Biasanya kan orang korupsi dengan nilai fantastis miliaran, hukumannya itu biasanya cuma setahun, 2 tahun. Ada juga hukuman dendanya juga rendah, hukuman uang penggantinya juga rendah. Jadi kalau saya sih jawabannya ya rasain. Rasain. Memang aktivis banget kalau gitu perasaannya. Yang kedua, Ya, kalau nongkrong lebih milih kopi hitam tanpa gula atau kopi susu? saya kopi hitam Kopi hitam juga ya. Berarti memang sudah high level itu kalau begitu itu. yang strong pula. Sudah strong. Suka begadang juga ini Bang. Kalau begadang sih iya, tapi saya mulai kemudian menjaga fisik juga. Selain begadang itu kan dalam artian membaca dokumen, membaca dokumen, kemudian membaca ada semacam penelitian dan seterusnya. Tetapi di beberapa sela waktu kadang-kala saya kurangi, tidak seperti dulu lagi. Sudah lebih. faktor U juga ini. Faktor U, jadi kebanyakan ya intensitasnya mungkin dulunya biasanya sampai jam 2, jam 3, sekarang itu biasanya sampai jam 11, paling lama 12. Sudah tidak begadang memang kalau jam 11 itu. Ya, Sudah terlalu umurnya. Baik. Karena bicara umur ini kita bicara kenangan masa kecil nih. ya. Apa mainan atau mungkin permainan atau kenangan masa Oke. kecil yang paling membentuk karakter pemberontak atau melawan abang sampai membentuk seperti tadi yang dibagi di kisah pertama. Saya sebenarnya pingpong. Pingpong. Iya, dari kecil saya suka main pingpong. Kenapa? Kenapa di soal pingpong itu ya? Ada semangat yang harus kita kejar di situ. Harus menang dong. Harus menang. Meskipun kemudian lawannya berat, maka disitulah kita berlatih diri untuk kemudian minimal menyaingi dia. Tapi di situ diajarkan sportivitas. Kalau you kalah, harus terima. Iya. Kira-kira gitu. Iya. Dan saya sampai saat ini itu sering main pingpong. Tapi pingpong hari ini Main pingpong. dari kecil. Dari kecil memang sering main pingpong, meskipun bukan meja Meja pingpong, iya. pingpong. Jadi kita pakai bambu diukur sedemikian rupa meja itu, terus juga pakai triplex. Triplex. Tapi dari kecil saya sering main itu. Nanti belakangan kemudian beli meja, kemudian beli bat, kemudian main. Apa yang ingin saya sampaikan di balik permainan pingpong tadi itu tadi soal sportivitas. Kemudian juga soal tadi minimal kita memacu diri untuk kemudian minimal bisa mengalahkan dia. Oh iya. Hari ini itu main pingpong, besok libur, besoknya main Pingpong lagi. Pingpong lagi. Kapan-kapan kita harus main pingpong Boleh. juga Bang. Gitu. Luar biasa juga ya dari pingpong begitu sampai membentuk Yes. jiwa untuk untuk maksudnya tidak hanya menerima yang lawan Yes. beri, gitu ya. Iya. Kita balas dan bagaimana supaya kita menang dan itu dengan semangat sportivitas tadi. Sportivitas. Thank you Bang. Siap. Yang keempat nih. Kalau dihubungi sama orang asing, lebih pilih lewat pesan WhatsApp atau telepon langsung? Saya pesan WhatsApp. Tapi kadangkala menelpon itu sering itu berulang-ulang menelpon. Kalau tidak ada WhatsApp atau menyampaikan siapa dia, apa tujuannya, saya tidak akan bakalan angkat itu. Biar berulang kali. Kenapa? Karena saya ini punya pengalaman soal itu ya. Dulu kalau tidak dikenal nomor pas diangkat itu kadang-kala tidak bagus ucapnya orang. Benar. Kan kita tidak tahu ya, ini kan banyak kasus yang sering kami urus, yang kami bongkar, dan kita kan tidak tahu. Iya ya. Kadangkala makian lah, Betul ya. apa umpatan lah, atau kemudian menghasut Pernah begitu. Kalau itu bukan berapa kali. Makanya kalau ada WA dulu. Kalau WA menjelaskan identitas, saya akan respon. Tapi kalau cuma mau menelpon, saya tidak bakal. Sampai berapa ratus kali? Nggak pangkat itu. Baik. Siap. Jadi kapan-kapan juga kalau sahabat Umusman mau nelpon Bang Adir ya WA dulu, jangan langsung telepon semua. Baik Bang. Siap. Pertanyaan kelima. Ini sudah mau masuk lagi tahun ajaran baru nih. Oke. Sebagai senior ataupun sebagai alumni kampus, apa buku yang paling Abang rekomendasikan buat mahasiswa baru nih? Kalau di soal isu anti korupsi, ada 2 buku yang dikeluarkan oleh organisasi yang muslim ya. Saya kalau yang non muslim saya tidak tahu. Tapi kalau yang di muslim itu yang pertama, korupsi itu kafir. Itu dikeluarkan sama, kalau saya tidak salah ingat, Muhammadiyah.
ya organisasi masyarakat Muhammadiyah. Jadi kami tampilkan di sini bukunya ya. Ya, kemudian yang kedua itu kalau tidak salah fikih Islam anti korupsi itu Nahdlatul Ulama. Oke. Dia keluarkan. Ini hubungannya buku dalam konteks soal anti korupsi. Iya iya iya. 2 buku itu ya. Ada satu lagi. Satu lagi buku itu dikeluarkan oleh, kalau saya tidak salah nanti di cross check ICW atau KPK itu soal pendidikan anti korupsi. Jadi banyak secara normatif dijelaskan di situ soal terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi 3 buku itu kalau Jadi insya Allah kalau 3 buku dibaca sudah kafah itu tuh. insya Allah secara teoritik. Secara teoritik. Kalau secara praktiknya nanti sama-sama. Oke baik. Yang keenam nih. Kalau sudah mengerjakan kasus, lebih pilih untuk bekerja sendirian dalam senyap atau bekerja dalam koalisi yang ramai? Kalau di pengalaman sebenarnya kami kadang-kala sendiri, kadang-kala di kelembagaan secara sendiri, kadang-kala juga secara koalisi. Nah, praktek untuk sendiri itu maksud saya kami matangkan dulu secara baik analisisnya, temuan datanya, kemudian analisisnya, kemudian juga potensi tindak pidana korupsinya itu kadang-kala sendiri. Ada beberapa kasus yang kami lapor dan itu berujung berhasil di Sulsel. Beberapa itu kami nyaris kerja sendiri. Begitu Dan ya kalau pada level kasus tersebut agak high levelnya agak meninggi, maka secara strategi kami tidak Harus koalisi ya. harus koalisi. Benar-benar. Karena memang menurut kami ya berbahaya pekerjaan ini pekerjaan. Betul. Harus pintar-pintar pilih strategi. Ya. Apa sendiri maupun koalisi. Baik. Pertanyaan terakhir. Bang. Jika Abang bisa memilih punya satu kekuatan super untuk memberantas korupsi, apa kekuatan yang Abang inginkan? Saya angin puting beliung. Kalau kekuatan super ya. Jadi biar diberesin semua ini. Jadi pengen dari angin ya? Ya, kenapa? Sederhana saya cara pikirku, nyaris soal korupsi itu, dia tidak pada mengenal tempat. Baik di pemerintahan, maupun kemudian di non-pemerintahan. Nyaris semua itu terjadi. Yang muncul di publik adalah korupsi-korupsi yang nilai-nilai fantastis. Bagaimana dengan soal pungutan liar di kelurahan-kelurahan, atau kemudian di OPD yang terkecil. Betul, korupsi kecil. Korupsi kecil. Ya. Itu yang saya katakan tadi, dia tidak mengenal tempat. Begitu pula kalau dengan swasta ya, meskipun kemudian definisinya swasta itu tidak korupsi. Bukan korupsi maksudku, karena bukan nomenklaturnya, karena bukan negara. Kecuali kalau ada suap dan pungli. Baik atau fraud. Nah, maksud saya, kekuatan super yang diberikan angin puting beliung, dibersihkan aja semua. Kipas ini. Pas. Saya teringat, tapi ini bukan isu korupsi ya. Di Meksiko itu tahun 2011, kalau saya tidak salah, karena itu dikonfirmasi. Memberantas narkoba, bukan isu korupsi ini. Memberantas narkoba itu dengan cara adalah kemudian membersihkan itu polisi-polisi. Itu salah satu cara. Betul. Maka kemudian saya Kalau kekuatan super, ya sudah, puting beliung. habis semua. Kira-kira begitu. Langsung kipas itu. Baik, terima kasih. Bang Kadir sangat menarik, sangat inspiratif, dan tentu punya banyak sekali cerita dan informasi yang mendalam buat kita semua. Hanya saja memang kalau bicara korupsi memang kita agak sulit kalau menyebut orang dan tempat. Yes. Nanti editor repot untuk sensor-sensornya. Selain ada deliknya. Baik, terima kasih Bang sekali lagi Siap. telah hadir di kantor kami, di studio kami ini, di kesempatan di Simak. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat Ombudsman yang telah menyimak Simak episode kali ini. Sekali lagi kami sampaikan untuk terus dukung kami dengan like, subscribe, dan share video podcast kami ini. Dan juga ketika teman-teman sahabat Ombudsman semua mengalami ataupun melihat maladministrasi, jangan lupa untuk melapor ke Ombudsman dengan semua kanal yang telah kami sediakan. Sekali lagi terima kasih Bang. Siap. Sehat selalu buat kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.